semuanya, kenalin nama aku Konita. Aku adalah salah satu mahasiswi Indonesia yang sedang kuliah di China. And welcome to Global Plates bersama PPI Dunia. Jadi hari ini aku bakal ajak teman-teman PPI Dunia untuk cobain makanan yang ada di China. Jadi hari ini kita mau ngopi dulu. Pertama, aku bakal ajak Sobat PPI Dunia untuk cobain salah satu kopi yang sangat terkenal di Cina, yaitu Luckin Cafe. Ini adalah lokal brand kopi yang gampang banget ditemukan di seluruh penjuru China. Kalau misalkan kalian datang ke Cina, sudah banyak banget franchise-nya, jadi teman-teman bisa dengan mudah menemukan Luckin Cafe ini di berbagai kota di seluruh China. Yang unik dari China, kita bisa order makanan atau minuman kita dari aplikasi kayak gini dengan cara scan barcode. Terus tinggal pilih aja menunya dan udah deh, tinggal langsung dibayar aja. Kebetulan banget aku belinya pakai voucher diskon, jadi harganya 11 yuan atau setara 25.000. Dengan 1 yuan China setara kurang lebih 2.300 rupiah. Jadi kali ini aku pesennya matcha latte bukan kopi karena aku sendiri juga nggak minum kopi. Kalau di Cina, Luckin Cafe ini kayak Starbucksnya Cina gitu, Starbucks lokal. Oke, setelah ngopi, rasanya belum lengkap disebut China kalau misalkan kita nggak cobain hotpotnya. So, hari ini aku akan bawa teman-teman buat cobain salah satu hotpot halal yang berada di dekat kampus. Langsung aja masuk dan bentukannya kayak gini. Di sini kita tinggal cari tempat duduk yang kosong aja dan pesan salah satu jenis kuahnya. Ini adalah salah satu rotating hotpot halal yang berada di dekat kampus. Jadi buat kalian yang juga sering nanya, gampang nggak sih nemuin makanan halal di China? Jawabannya cukup mudah, karena sekarang sudah banyak restoran halal yang cukup mudah untuk ditemukan. Jadi nggak perlu khawatir lagi deh. Oke, setelah pesen kuah hotpotnya, kita ambil alat-alat makan yang berada di lemari steril ini, dan kemudian langsung aja kita ambil kondimen-kondimen dan kita racik sendiri bumbu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada banyak banget bumbu-bumbu racikan yang bisa kita racik untuk kuah hotpot kita. Jadi tinggal pilih yang mana, ya disesuaikan aja sesuai dengan selera. Yeay, jadinya berempat guys. Untuk harganya sendiri bervariasi ya, tergantung dari warna tusukan yang kita ambil. Mulai dari 3 yuan hingga 10 yuan. Kita nanti tinggal ambil aja apa yang kita mau, terus kalau udah selesai tinggal dihitung deh. Hotpot atau dalam bahasa Mandarin hugo adalah panci besar berisi kuah panas yang disajikan dengan berbagai macam side dish seperti daging slice, seafood dan juga sayur-sayuran. Yang tentunya kita harus masak sendiri dan bisa dicocol dengan berbagai macam saus cocolan sesuai dengan racikan kesukaan kita. Jadi di sini kita tinggal ambil aja side dish atau kondimen sesuai dengan yang kita inginkan. Halo, so ini lanjutan dari part 2 kemarin. Hari ini aku bakal ajak teman-teman ke street food, salah satu street food yang ada di China. Jadi kalau di China tuh nggak afdol kalau kita nggak jajan di street food ya. Jadi mari kita jajan di street food. Jadi ini kita pergi ke salah satu street food yang dekat banget sama kampus. Kayak tinggal jalan berapa ratus meter doang, udah sampai. Ini dia street foodnya. Yap, jadi ini nggak termasuk street food yang gede ya guys, cuman salah satu street food kecil aja. Cuman kalau misalkan kalian datang ke China, emang nggak afdol banget kalau misalkan nggak cobain street foodnya, karena street food di China tuh enak-enak banget.
akan coba ini. Namanya congfan, makanan khas Guangdong, Guangzhou, I don't know. Let's try. Ini price listnya. 那个我要1份这个，一个鸡蛋的，对，8块的这个是吧？这个吗？对，啊，8块是吧？对。Harganya 8 kuat. Tidak tahu berapa bang ini ya? Tunggu aja. Ini kita bayarnya tinggal scan aja guys. 8 kuat. Kita makan di sini guys, karena ternyata bisa makan di sini. Let's go. Jadi ini tuh typically tepung beras dikasih telur gitu, sama ada sayurnya. Nah terus dia kasih sambal dan kuah kaldu yang enak kayak gitu. Ini di steam, rasanya enak. Mari kita coba. Cerah. Selamat makan. Panas banget tapi enak. Jadi makan ini tuh sebenarnya makanan khas daerah Cina Selatan gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau jalan-jalan ke Cina Selatan pasti lebih gampang untuk menemukan makanan ini. Ini suasana makan street food di China ya guys. Jadi kita makan di belakang penjualnya gitu. Oke, makan udah, sekarang kita cari dessert atau minumannya. Ini juga another street food yang bisa kita datangi. Ya guys, tutup dessertnya ternyata. Ya udahlah, mari kita cari dessert yang lain yang bisa kita makan dan bisa kita review. Let's go guys, karena nggak nemu jadi aku bawa kalian ke salah satu brand milk tea terkenal ya di Changsha, namanya Caji. Let's go, kita coba. Jadi ini menu-menunya dan harganya, kan bisa cek ya guys. Udah tinggal bayar, terus kita tunggu deh. Udah dapat guys nomornya. Udah dapat, kita udah pesen. Dan sebenarnya kalau misalkan di Cina tuh sangat umum banget ya, kalau misalkan kita mau beli apapun, entah minuman, entah makanan, itu biasanya kita bisa juga selain pesen langsung kayak tadi, kita juga bisa pesen dari barcode ini. Nah, biasanya di meja-mejanya itu atau di depan itu ada barcode yang bisa kita scan terus masuk ke mini app, terus kita bisa pesan dari situ kayak gitu. Yeay, mari kita coba. Jadi tempatnya kayak gini guys. That's right. Jadi milk tea ini tuh kenal banget ya, kalau misalkan kalian pergi ke China, boleh banget buat cobain Caji ini. Peach oolong tea. Ternyata dia tutupan guys. Rasanya nggak terlalu pekat ya, sangat nggak terlalu pekat. Tehnya masih kerasa tapi nggak yang milky banget. Jadi tehnya tuh masih kerasa, enak banget. Kesini aku pesen yang gulanya sedikit dan yang ice, jadi enak. Let's work sebelum kita pulang.
guys. Jadi segitu dulu jalan-jalan kita, cobain makanan street food dan juga jajan milk tea di China. Saksikan terus Global Plates di episode-episode berikutnya. Bye bye.